قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti betul-betul akan menimpakan kepada kalian berupa rasa khawatir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dengan penekanan beberapa kali. Pertama dengan lamut taukid, yang kedua dengan nunut taukid, dengan nun penekanan dan lam penekanan, yang berarti bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita semua berupa rasa khawatir, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Itu pasti kita rasakan. Apa yang kita rasakan saat ini, buyut kita sudah merasakannya, kakek kita sudah merasakannya, bapak kita juga merasakannya, nanti anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Dan tidak ada satupun manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan merasakan kekhawatiran. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari rasa khawatir, karena itu sudah sunnatullah. Manusia-manusia yang hidup di dalam Allah, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan kekhawatiran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi syai'in minal khaufi wal ju', dan juga rasa lapar. Kita saat ini merasakan lapar, cucu kita akan merasakan hal yang sama, anak kita merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena kita masih berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tidak merasakan apapun berupa kesengsaraan, tidak ada solusi kecuali agar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua wahai Adam dan Hawa dari surga saya. Ketika kalian keluar, fatashqa, kalian berdua akan sengsara. Naam, al-ardu darul bala, bumi Allah Subhanahu wa taala yang kita hidup saat ini di dunianya, tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa lapar, pasti. Dan ini terjadi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan merasa kita seorang diri yang merasakan hal yang sama. La, ana, antum, seluruh kaum muslimin dan muslimatnya merasakan hal yang sama. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kalau kita merasakan rasa lapar 1 bulan, Nabi SAW merasakan rasa lapar berbulan-bulan lamanya. Kalau kita dalam 1 hari masih makan 3 kali sehari, Nabi SAW 1 hari pernah tidak makan apapun, sampai Nabi kita Muhammad SAW mengganjalkan batu diikat di perutnya SAW. Abu Hurairah juga mengikat batu di perutnya radhiyallahu taala anhu. Dan kita tidak pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Laparnya kita tidak seperti laparnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa solusinya di kondisi kita saat ini ya ikhwah?
Jawabannya adalah husnul dhanni billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berprasangka baik, kita akan melewati masa-masa sulit seperti ini, akan lewat masanya. Tidakkah kita belajar dari zaman COVID-19, zaman pandemi, 3 tahun kita bertahan ya ikhwah. 3 tahun dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih sulit daripada ekonomi kita saat ini, yang mana di saat itu kita nggak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh berdagang, dan dagangnya kita dengan transaksi yang namanya ekspedisi, dan itu sungguh-sungguh memberatkan. Tapi apakah Allah membiarkan hamba-hambanya? Kalla. Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna bidhallamin lil abid, kata Allah Azza wa Jalla, dan kami enggak akan pernah zalim kepada hamba-hamba kami. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang kasih rezeki untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidaklah ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla kecuali tanggung jawab Allah, Allah yang kasih rezeki. Akan tapi kenapa Allah timpakan kepada kita berupa kelaparan? Wallahi ya ikhwah, kalau tidak ada rasa lapar, maka tidak ada yang namanya orang mukmin dengan orang yang kafir. Tidak ada namanya orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Semua derajat manusia sama. Dengan cara apa dibedakan mana yang serius imannya dan mana yang gorengan imannya? Dengan cara dikirimkan rasa lapar. Apa yang diucapkan hamba-hamba Allah Azza wa Jal ketika rasa lapar itu datang? Apakah mereka mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, ataukah mereka malah mengumpat kondisi, mengumpat rumah tangganya, mengumpat tetangganya, mengumpat pemerintahnya? Na'udzubillah. Semua disalahkan, na'udzubillah. Tapi kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Maka dari itu husnul dhanni billah, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat penting. Kenapa? Semua masalah musibah itu ada expirednya. Lihat bagaimana musibahnya Nabi Ayub, ada masa batasnya 18 tahun, lama-lama tapi ada masa batasnya. Lihat bagaimana masanya, musibahnya, cobaannya yang dialami oleh Nabi Ibrahim, 86 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluarnya. Dan Covid cuma 3 tahun ya ikhwah, lewat untuk kita semua. Dan ana yakin husnul dhan ana kepada Allah Azza wa Jal, pasti kita akan merasakan melewati yang namanya kondisi sulit seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inna dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Falyadhunna abdi masya, terserah hambaku mau berprasangka apapun yang dia mau terhadap saya. In dhanna khairan fa khairun, kalau dia berprasangka baik maka dia akan mendapati kebaikan tadi. Wa in dhanna syarran fa syarrun, kalau dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Kalau kita yakin dengan masa-masa yang paling sulit seperti ini kita akan melewatinya, yakinlah akan selesai juga masalah kita. Wallahi ya ikhwah, betapa banyak musibah datang sebabnya karena su'udzannya kita, prasangka buruknya kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menjenguk laki-laki yang sudah tua renta ketika dia sakit. Nabi SAW katakan ketika dia demam dengan demam yang sangat tinggi sekali, Nabi menjenguknya dan Nabi SAW mengatakan la ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa, aman, engkau akan sembuh insyaallah. Tahur ini Allah kasih penyakit ini hanya sebagai penggugur dosa saja. Ternyata bukannya dia membangun optimisme di hadapan Allah Azza wa Jal, justru dia sudah mengakar pesimisme, pesimis dia kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan la ya Rasulullah human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Ini demam yang sangat tinggi sekali menimpa laki-laki yang sudah tua renta, yang siap dibawa ke kuburan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Idzan fa na'am, kalau engkau berprasangka buruk kepada Allah seperti itu, engkau akan mendapatkan apa yang engkau prasangkakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah laki-laki tersebut, keluar dari rumah laki-laki yang sudah tua tersebut, ternyata Nabi SAW mendengarkan bagaimana dia ngorok dengan sakaratul mautnya, meninggal ketika itu. Maka dari itu ya ikhwah, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Semua bahan-bahan makanan mahal, barang-barang mahal, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Setinggi-tingginya harga saat ini yang ada di masyarakat kita, jauh lebih tinggi Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar harga yang ada saat ini di depan mata kita, jauh lebih besar Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwah, selama ada Allah, apa yang kita khawatirkan?
Selama ada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita khawatirkan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sekali-kali sedih. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apa yang kita khawatirkan? Bersama kita Rabbul Alamin, Al-Ghani Ar-Razzaq, Ar-Razik. Allah Subhanahu wa taala miliki semuanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tantang hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'utiya kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhatu idza udkhila al-bahr." Seandainya manusianya, jinnya, makhluk yang pertama dari kalian dan yang paling terakhir dari kalian, mereka semua berkumpul di atas gunung. Mereka kumpul di sebuah padang tingginya. Mereka semua berkumpul, mereka meminta yang paling berharga dari mereka. Satu persatu dikasih oleh Allah Azza wa Jal. Mana qasadzalika mimma indi. Enggak berkurang sama sekali, kata Allah Azza wa Jal, dari apa yang saya miliki. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kecuali sebagaimana berkurangnya air samudra yang besar ketika dicelupkan jarum diangkat kembali. Wallahi ya ikhwah, jangankan kita berbicara samudra, berbicara tentang yang namanya gelas seperti ini, yang kecil seperti ini, masukkan timbang ini, masukkan jarum angkat, apakah akan berkurang 0,01 gram? Gak akan berkurang. Ini yang kecil yang bisa dihitung, 0,01 gram pun gak berkurang. Apalagi milik Allah Azza wa Jal, yang Allah memiliki semuanya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Tapi kenapa Allah timpakan itu? Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah memisahkan mana hamba-hamba yang baik dan mana hamba-hamba yang buruk. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, setelah kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, tugas kita hanya ikhtiar dan bertawakal. Nggak usah ngeluh, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita punggung yang kuat. Tujuannya untuk bergerak, tujuannya untuk berjalan. Famshu fil ard, berjalanlah kalian di atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Fi manakibiha wa kulu min rizki, kalian berjalan ke segala penjuru muka bumi Allah Azza wa Jal. Semua arah bisa kita jalankan. Wa kulu min rizki, makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, ketika Allah mengatakan jalan kepada seluruh penjuru bumi dan makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kita pemakan semua. Kita makan dagingnya, kita makan sayurnya, kita makan biji-bijiannya. Tidakkah kita memikirkan sejenak bagaimana Nabi SAW menganalogikan tawakal kita kepada tawakalnya burung? Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang sempurna, bersandar hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yurzaqut thair, kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih rezeki. Apa kata Nabi SAW? Taghdu himasa wa taruhu bitana, pergi dalam kondisi perut yang lapar, ikhtiar berusaha, dan kembali dalam posisi perut yang berisi, kenyang dia setiap harinya. Dan tanyakan kepada diri kita, lihatlah bagaimana burung-burung Allah ciptakan. Kalau burung ini pemakan biji, dia cuma makan biji-bijian. Dan kalau burung ini pemakan buah, dia hanya makan buah-buahan. Dan kalau ternyata burung ini pemakan daging, dia makan daging-dagingan. Burung Allah nggak akan makan biji-bijian. Dan yang namanya burung gereja nggak akan, burung-burung yang ada burung pipitnya dan sebagainya, tidak akan makan daging-dagingan. Mereka nggak bisa itu. Dan kita pemakan semuanya, makan biji-bijiannya, makan kacang-kacangannya, makan sayur-mayurnya, makan daging-dagingnya. Wa nakhafu min Allah Azza wa Jal, wa nakhafu min rizqillah Azza wa Jal, dan kita takut nggak kebagian rezeki. Wallahi ya ikhwah, bukan rezeki kita yang sempit, tapi kekhawatiran kita yang terlalu besar akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu burung yang nggak berakal. Kalau kita berakal dan kita memiliki akal yang sempurna, seharusnya kita nggak khawatir. Terus apa? Kita rendahkan yang namanya obsesi kita. Kita rendahkan ambisi kita tentang masalah dunia.
kita turunkan targetnya. Kita jangan berharap sebagaimana kehidupan dunia orang lain. Bukan. Lihat hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana orang itu bisa bahagia di kondisi ekonomi yang paling sulit pun, Masya Allah. Ini hadis pelajaran untuk kita semua. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seandainya kalian itu merasa aman, tenang di rumahnya, di wilayahnya, sehat jasadnya, dan dia memiliki makanan yang bisa dimakan di hari itu. Anak ulangi, dia memiliki makanan yang bisa dimakan di hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Dia itu seakan-akan bisa dibentangkan dunia untuk dia, Masya Allah. Kalau dia bisa memakan apa yang dimakan di hari itu, dia udah bahagia. Dan kita, daging kurban pun masih ada di kulkasnya, daging kurban pun masih ada di freezernya, dan khawatir, na'udzubillah. Ayu imanin billahi azza wa jalla fi qulubina. Iman apa yang kita tanam di dalam hati kita, ya ikhwah? Makanan satu hari bisa dimakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Dunia itu dibentangkan untuk dia, makan satu hari. Ternyata Allah kasih nikmat sayur mayur di dalam kulkas kita, telur dalam kulkas kita, daging dalam kulkas kita, ikan-ikan dalam kulkas kita, buah dalam kulkas kita, dan kita khawatir. Wal'iyadu billah. Makanya tidak ada yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kecuali hanya sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Betapa sedikit mereka dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya ikhwah, kita husnudzan dan kita berikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kerjakan, maka kita akan pasti aman. Wallah, pasti aman. Lihat bagaimana akidahnya, keyakinannya Hajar alaihissalam. Ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya di tempat lembah yang kering dan tandus, tidak ada air sama sekali, tidak ada tanaman sama sekali. Ternyata diperintahkan diletakkan di padang betul-betul kering. Seandainya istri kita diletakkan di hutan yang ada airnya, ada tanamannya, kita nggak akan ridha. Bagaimana dengan imannya Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan imannya Hajar alaihi wassalam? Ketika itu Ibrahim baru mendapatkan anak. Anaknya masih kecil, Ismail, dengan kondisi yang dia itu yakin kepada Allah Azza wa Jal, diletakkan di sana. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwad ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meletakkan keluarga saya, istri saya, anak saya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada air sama sekali, di samping rumah Engkau ya Allah, di samping Ka'bahnya ya Allah. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan, wahai Ibrahim? Ibrahim cuma diam saja. Diulang yang kedua kalinya, Ibrahim cuma diam saja. Sampai yang ketiga kalinya, apa kata Hajar alaihissalam? Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim meletakkan kami di tanah tandus seperti ini? Jawaban Ibrahim, na'am, Allah yang perintahkan saya. Apa kata Hajar dengan akidah yang kuat, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jal? Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang perintahkan, Allah enggak akan sia-siakan kami. Engkau pulang, aku enggak butuh bantuan engkau. Idzan la yudayyi'una. Allah enggak akan telantarkan kami. Wallah, akidah ya ikhwah, akidah. Harta kita banyak, akidah kita yang lemah. Bukan harta kita yang habis, iman kita yang habis. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kufur nikmat, menganggap kebaikan Allah enggak ada, menganggap kebaikan Allah habis untuk kita. Padahal dari pagi hari ini hitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah kasih untuk kita. Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang perintahkan pulang engkau wahai Ibrahim, Allah enggak akan telantarkan kami. Ternyata Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dalam kondisi yang berat sekali. Habis makanannya, habis minumannya, habis bekalnya. Hajar terpaksa ikhtiar jalan ke atas bukit ke sofanya, kemudian bukit Marwanya, sofanya, Marwanya sampai 7 kali.
Walaupun seandainya kalau kita ditimpakan sebagaimana dirasakan oleh Hajar, mungkin kita akan tidur. Kita akan mengatakan enggak akan lagi ada makan sama sekali. Tapi Hajar keliling 7 kali sampai Allah kirimkan air zam-zam dari kakinya Ismail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Dari kakinya Ismail yang enggak bergerak sama sekali, yang enggak berjalan sama sekali, yang istirahat Ismailnya. Seandainya air Zam-Zam enggak keluar, Hajar akan terus tetap berjalan 8 kali, 9 kali, 10 kali. Tapi ternyata Allah kasih rezeki. Lihat 7 kali. Dan kita membawa jemaah umrah, betapa banyak bapaknya, ibu-ibunya merasakan letihnya bagaimana sa'i sebanyak 7 kali. Dan itulah yang dirasakan oleh ibunda kita Hajar alaihissalam. Akan tapi dengan akidah yang kuat, Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu ya ikhwah, Allah tu baik kepada kita. Allah zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala betul-betul baik kepada kita. Jangankan kita, makhluk yang paling kufur pun, kapan kita ngemis kepada Allah SWT, Allah akan kasih. Tidakkah Sufyan mengatakan la yamna'annakum minad du'a, jangan sampai la yamna'anna ahadakum minad du'a, jangan sampai kalian itu terhalangi dari meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yara min nafsihi minat taqsir, karena cuman beralasan banyak dosanya. Kenapa? Fa innallaha ajaba du'a syarri khalqihi, karena Allah mengabulkan permintaan makhluk yang paling buruk, yakni iblis. Iblis ketika meminta ditangguhkan umurnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka minal mundharin, engkau akan ditangguhkan umur engkau dan engkau enggak akan wafat sampai mereka dibangkitkan, sampai hari kiamatnya. Dan Allah kabulkan permintaannya iblis, apalagi permintaan hambanya yang sujud untuk Allah, hambanya yang ruku untuk Allah, hambanya yang nyembah Allah Azza wa Jalla, yang ngasih persembahan terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Istihala, mustahil, Allah enggak ngasih rezeki untuk kita. Maka dari itu ya ikhwah, setiap musibah yang kita rasakan saat ini akan hilang, dan tugas kita hanyalah 3: husnudzan, kemudian kita itu ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini adalah harinya kita bersalat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya selalu bersalat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kirimkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.